Saya melihat kalau anak tidak berani cerita ke orang tua, berarti orang tuanya, sekali lagi saya mohon maaf kalau salah ya, tetapi berarti orang tuanya nggak bisa bikin, dia tidak menjadi tempat yang nyaman buat anaknya. Baik. Nah, karena seringkali ketika anak bertanya, orang tua gini, terus kamu tuh sih cilik, gak usah kakek tanya. Kita ini kan berdua punya kesamaan ya, sama-sama baru menikah. Sama-sama baru menikah, meskipun bulannya beda. Bapak 8 bulan usia pernikahan, saya 3 bulan. Saya 8 ke 9, Bapak ke 4 ini. Ya nggak usah dikoreksi detail juga kenapa sih Pak, kan tetap aja saya sama. Kan memperlihatkan saya stalking Bapak. Iya, tapi Pak ada satu lagi. Apa itu? Nggak jauh beda dengan kita. Pasangan baru juga ya, tapi lebih lama. Kayaknya ya. Kayaknya sih lebih lama. Gak tahu sih. Kalau dari mirip kalau buat Bapak lebih lama. Kalau buat saya junior saya. Oh iya. Iya, beda berapa bulan doang tapi. Ini kita mau ngobrol nih Sobat Traida, karena hari ini kan kita bicara tentang anak kekeh pacaran dengan yang nggak seiman. Aduh. Orang tua harus apa? Nah, hamba Tuhan yang satu ini itu akan jadi bapak sebentar lagi. Nah, dia pasti juga akan pelajari hal ini kan, dan dia udah siap karena udah tahu nih masalah-masalah ke depan ini kan nggak gampang juga. Betul. Termasuk juga mungkin bisa kena masalah yang satu ini. Maka dari itu kita mau ngobrol, kita mau sapa dulu. Shalom, Pastor Yoel Sianto. Halo. Halo. Ya, shalom. Shalom. Jonathan, shalom. Nathan. Siap. Dan shalom sobat Batra Yuda FM. Terima kasih sudah sambung di Batra Yuda FM. Gimana kabarnya Ko Yoel? Baik? Puji Tuhan kabar saya baik, istri saya baik, dan calon anak saya baik juga. Ger. Sekarang mah gitu ya, kalau keluarga itu. Kalau kita gimana? Calon anak? Calon anak on the way. Ya, on the way. Saya susah jawabnya loh Pak kalau Bapak tanya calon anak Pak. Tapi seneng banget kalau bisa ngobrol dengan Pastor Yoel di hari ini. Kita bicara tentang ini polemik generasi sih sebenarnya ya. Kalau anak pacaran sama yang gak seiman, apalagi sayangnya sayang banget gitu ya. Tapi orang tua ini harus bersikap apa? Marahin nanti kepahitan. Atau di Jarno, bahasa Surabayanya. Malah gak karu-karuan. Iya. Atau gimana nih? Nah, kita pengen tanya dulu nih sama Pastor Yoel ya. Bagaimana sikap yang seharusnya orang tua lakukan? Sikap yang paling bijak. Iya. Apalagi Ko Yoel pasti juga sudah membekali hal ini kan. Gimana kira-kira Pastor Yoel? Kalau misalnya Pastor Yoel menemukan atau bahkan ngalami kejadian seperti ini. Sebagai orang tua apa yang Pastor Yoel lakukan? Iya, puji Tuhan. Sebelum saya jawab, percakapan ini tuh bagi saya terasa menarik ya. Dan hidup. Karena di tahun lalu kita bertiga ini sama-sama melepas masa lajang. Betul. Jadi topik ini tuh bukan hanya sekedar teori, tapi kita menjadi praktisi karena kita sudah mengalami. Setuju. Dan juga, betul. Dan juga saya mohon maaf izin, nuwun sewu karena saya mendahului punya anak dulu ya. Nah, balik ke topiknya ya. Pertanyaannya tadi sudah disampaikan oleh Nathan. Nah, jadi bagaimana sikap orang tua? Saya nanti kelak juga menjadi orang tua dan saya punya orang tua. Nah, kita harus tahu bahwa orang tua adalah wakil Tuhan sehingga orang tua punya peran untuk memberikan pencerahan atau menuntun anak-anaknya kepada jalan yang benar. Nah, ini poin yang pertama. Nah, kita sekarang melihat soal pacaran kalau dengan tidak seiman ya. Kita tahu bahwa ada dua aspek nih. Yang pertama, ada iman, ada juga administrasi. Nah, apa maksudnya administrasi? Yaitu agama. Nah, kalau definisi iman, kalau misalnya kita tanya, loh, seiman itu apa sih? Seiman berarti kita sama-sama percaya dan menerima bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, saya masuk lebih dalam. Lah, kalau agama itu secara kenegaraan. Artinya secara catatan sipil. Kalau secara catatan sipil kemarin saya urus di catatan sipil, menikah itu harus agama yang sama secara administrasi. Nah, dan nikah yang sah yaitu secara agama dan secara sipil. Kalau tidak secara sah, ya kalau bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya the cause community atau kumpul kebo ya. Jadi ampun, sampai mikir loh saya, the cause, kayak nama restoran. Double community. Nah, dan tugas orang tua. Nah, ini baru kita masuk bagaimana sikap ya orang tua harus mengarahkan anak bahwa
pacaran itu menuju pernikahan dan bukan hanya sekedar ganteng atau cantik. Ya. Betul. Ganteng itu relatif, kalau jelek itu mutlak. Kon. Ayo kon. Yang jelek makin down nih kayaknya. Jangan, semangat. Itu guyon ya, guyon. Semangat yuk, bisa yuk. Nah, silakan dilanjut. Tapi orang tua harus memberikan pengertian bahwa hidup takut sama Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus ya, itu mutlak. Sehingga poin pentingnya ya pasti jodoh adalah orang yang begitu takut dan cinta kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu Nathan sama Jojo. Oke. Ini poin penting ya. Jadi bagi orang tua ya harus kasih pencerahan, harus kasih pengertian juga. Tapi gimana kalau misalnya orang tuanya nggak tahu? Waduh, ini penting juga ya. Ada jalur backstreet kan, jalur belakang kan? Iya. Berarti ini masalahnya di mana ya, Pastor kira-kira ya? Kalau orang tua misalnya nggak ngerti nih, terus akhirnya anaknya backstreet gitu ya. Kira-kira menurut Pastor Yoel alur yang minus atau yang miss di mana nih kalau boleh tahu? Di pencerahannya kah? Atau ketika pendidikan atau bimbingan dari kecilnya kah atau gimana? Ya, karena saya juga mempelajari tentang orang tua dan tentang anak ya. Saya melihat kalau anak tidak berani cerita ke orang tua, berarti orang tuanya, sekali lagi saya mohon maaf kalau salah ya, tetapi berarti orang tuanya nggak bisa bikin dia tidak menjadi tempat yang nyaman buat anaknya. Baik. Nah, karena seringkali ketika anak bertanya, orang tua nggak bisa jawab, tapi orang tua jawab gini. Maksud saya tetap kita di sini poinnya kita tetap menghormati dan mengasihi orang tua ya, tetapi maksud saya juga dari sisi orang tuanya, kadang-kadang ketika anak bertanya, orang tua gini, terus kamu tuh sik cilik, gak usah kakek tanya kamu. Nah kalau bahasa Surabayanya gitu. Kau niku sik cilik. Nah padahal orang tua punya peran untuk memberikan pencerahan dan pengarahan dan menjadi tempat yang nyaman buat anak cerita apapun itu. Nah oleh sebab itu saya juga tidak terlalu sepakat dengan backstreet. Di tempat saya melayani di Gereja Betani Yustai Malang, pemuda-pemudanya saya tidak menganjurkan untuk backstreet atau melarang backstreet. Bila memang mereka mau menjalankan pacaran dan takut dengan orang tuanya, kita mentor-mentor siap untuk menjadi tempat mereka yang nyaman untuk mereka sharing dan mengarahkan mereka. Gitu. Baik. Pokoknya jangan sampai nggak ada mentor. Ya kan kalau backstreet apalagi misalnya pasangannya ya yang namanya cinta kan biasanya buta ya. Nggak tahu kejelekan pasangan terus akhirnya pasangan membawa pengaruh yang buruk, itu yang bahaya juga ya. Backstreet jangan, Backstreet Boys boleh. Backstreet Boys. Gimana lagunya? Nyanyiin dong. Kan saya nggak umurnya, tolong nyanyiin dong. Selanjutnya Pastor Yoel, kalau tadi kan perbedaan agama, perbedaan Tuhan, perbedaan iman. Bagaimana kalau misalnya Tuhannya sama, tapi gerejanya beda? Wah, ini masuk nih, lebih ekstrim misalnya. Bukan lebih ekstrim, lebih susah orang tua. Benar nggak sih Pastor? Kan susah banget. Komunikasinya gimana? Nah itu. Gimana Pastor? Ini kalau masalah ini ada lagunya ya. Tuhan memang satu, iya. Kita yang tak sama. Falas juga ternyata. Silakan Pastor. Iya. Nah, jadi sebenarnya gini ya. Tidak masalah. Sejatinya kan inti pembicaraan pacaran itu kan menuju ke pernikahan. Betul. Ya. Saya kalau bahas relationship atau pacaran ini yang siap ke pernikahan loh ya. Maksudnya menuju kepada pernikahan. Bukan yang abal-abal, bukan yang sekedar having fun, bukan yang sekedar dengan background daripada nafsu ya. Nah, bagaimana ketika Tuhannya sama tapi gerejanya berbeda? Nah, itu ya. Nah, saya kembalikan di sini saya sebagai hamba Tuhan hanya memberikan pencerahan bukan keputusan loh ya. Karena saya kembalikan ke anak dan orang tua yang menjalaninya. Nah, tentunya itu dikembalikan kepada keluarganya untuk mereka berdiskusi karena tidak bisa kalau menikah itu diberkati dalam dua gereja. Harus salah satu. Misalnya contoh ini si A dan si B. Nah, maka baiknya kedua belah pihak sekeluarga besar berembuk A ikut B atau B ikut A. Seperti itu. Nah, bagi saya kalau misalnya dari A ke B atau B ke A itu tidak meninggalkan iman. Tapi hanya pindah agama gitu atau pindah status administrasi. Kalau ketika kita meninggalkan Yesus, baru itu disebut kita meninggalkan iman. Seperti itu. Jadi saya kembalikan lagi ke pihak keluarga bagaimana rembukannya dan nanti juga kembali kepada pihak gereja. Karena kita pun di gereja di Betani Yustai Malang ketika kita memberkati jemaat ya nggak bisa kalau berbeda secara administrasinya ya. Kalau berbeda itunya ya statusnya kayak gitu.
Oke, ini penting poin penting ya. Jadi kadang-kadang yang bikin susah orang tua itu ya Ko Yoel ya. Ini juga mungkin buat persiapan kita juga. Ngajarinya ke anak tuh gimana sih? Kalau misalnya kita praktek misalnya Ko Yoel punya anak kami deh misalnya misalnya. Berarti kita nggak manggil Koko nih? Papa. Iya oke. Jangan terlalu mendramatisir dong Pak. Kan katanya role play. Iya sih. Gimana Ko Yoel cara orang tua untuk ngasih tahu anak yang cari yang percaya ya, jangan cari yang nggak percaya. Terus kan anak zaman sekarang kritis banget. Kenapa? Nah ini kenapa coba? Kenapa juga ya? Nah itu gimana? Secara praktek deh misalnya Pastor. Karena kan juga yang denger banyak sekali orang tua yang oke deh, saya mau ngarahin anak saya tapi dengan tidak ragu-ragu. Dan gini. Orang tua itu tidak dilahirkan sebagai langsung jadi orang tua. Iya. Orang tua setiap hari itu juga tetap belajar kan. Nah, ini kita juga mau belajar dari Pastor. Gimana cara didik anak dan cara ngomongnya? Gimana Pastor? Iya, yang pasti saya kan belum menjadi orang tua tapi saya belajar. Yang kedua juga apa yang itu diajarkan orang tua saya dan saya akan lanjutkan mengajarkan kepada anak. Nah, ketika saya mengajar kepada anak bukan kita untuk mengekang tetapi kita memberikan pengertian atau pencerahan. Nah, kalau misalnya saya punya anak terutama anak saya laki ya. Saya akan bilang seperti ini. Ada 3 hal. Yang pertama soal pernikahan dan soal cari jodoh dan juga dalam 3 hal itu ya. Nah, yang pertama saya akan bilang kalau kamu cari pasangan, kamu sayang nggak sama Tuhan Yesus? Oh sayang, misalnya nanti dia udah bisa jawab tuh. Oh sayang Pak. Ya saya akan jawab, ya kamu cari yang sayang juga sama Tuhan Yesus. Wow. Nah, terus yang kedua, saya tanya, kamu sayang sama papa mama nggak? Oh ya sayang Pol Pak. Ya misalnya gitu ya. Ya saya akan jawab, kamu gitu carilah yang sayang sama papa sama mama juga seperti kamu sayang sama papa mama. Baik. Nah, yang ketiga, ketika dia mencoba untuk dia mencoba untuk menghamili atau merusak anak orang, saya akan jawab seperti ini. Nyo, kalau kamu nanti punya anak perempuan, mau nggak anak perempuanmu dirusak orang? Nggak mau Pak. Ya jangan merusak anaknya orang. Nah, jadi saya akan ajak dia untuk berpikir. Iya. Ini bijak sekali ya. Karena kan memang jangan sampai kita ini pakai jurus pokoknya. Atau gini ta. Oke, kamu punya pacar. Pilih pacarmu atau mama papa? Ini kalau sudah terlanjur nih Pak ya. Jadi sebelum memang kan nanti Ko Yoel udah benar-benar kasih pertimbangan dan ajak anak mikir gitu loh. Betul. Kamu sayang Tuhan atau enggak? Makanya kan sebelum masuk di masa-masa remaja atau mau kuliah atau mau menikah bahkan harus dibekali dulu dengan kerohanian yang kuat supaya pas ditanya kamu sayang Tuhan enggak? Enggak boleh jawab enggak dong. Enggak. Waduh bahaya ini. Ini bahaya nih berarti. Berarti dari kecil memang ini usaha terus menerus nih Sobat Raida. Kita sebagai orang tua kalau memang pengen nih ya anak kita boleh menikah dengan yang seiman itu usaha dari dini. Betul. Kita kenalkan pada Tuhan, kerohanian, dekat dengan kita, terbuka dengan kita, itu kuncinya gitu ya. Luar biasa. Ini sharing dari 3 pria yang barusan saja menikah. Tunjukin dong jarinya. Bapak belum dijual. Belum Pak, hampir Pak. Hampir dijual, kesulitan ekonomi. Guyon Sobat Raida. Tapi gimana, satu kasus nih Pastor. Kita juga sering menemui. Lah. Kenapa nih Pastor ya ketawa? Loading dulu. Loadingnya lama ya. Gimana nih Pastor misalnya anak saya akhirnya delay ya. Gimana Pastor kalau misalnya kondisinya anak saya menikah berhubungan dengan yang tidak seiman. Lalu kita sebagai orang tua juga aduh ini kok ngikuti jalurnya saya dulu. Ini kok ngikuti jalan hidupnya saya dulu dan kalau mau saya negur wong saya dulu kayak gitu misalnya. Gimana Pastor dengan kondisi yang pelik seperti ini? Kadang-kadang kan anak jalan hidupnya kan bisa aja ya mirip ya. Wah, aku dulu juga nikah gak seiman. Anakku kok kayak gini juga. Mau negur tapi aku yang lakuin. Gimana Pastor kalau seperti itu? Iya. Mungkin sebelum saya jauh ke situ tadi saya tertarik dengan apa yang Jonathan sampaikan ya. Ketika seringkali kita diberhadapkan pada pilihan. Ayo pilih mama apa pilih pacarmu. Gitu ya. Seperti pertanyaan seperti ini. Kalau kita kapalnya mau tenggelam, kita mau nyelamatin mama atau istri gitu kan. Ini susah itu. Kalau saya ini. Kalau
saya ditanyakan pertanyaan itu, maka jawaban saya, ya ini kalau bisa dikasih opsi tambahan ya saya akan selamatkan dua-duanya, tapi lebih baik saya yang tenggelam. Kalau harus 2 orang aja. Oke. Karena saya sayang dua-duanya, gitu. Nah, lanjut ke pertanyaan yang tadi. Bagaimana ketika orang tua juga pernah melakukan yang seperti itu? Nah, begini, saya mesti tekankan lagi intisarinya bahwa harus dimengerti bahwa pacaran itu bukan penginjilan. Itu 2 hal yang berbeda. Pacaran itu adalah masa kita membangun pondasi rumah tangga. Oke. Nah, kalau pacarannya nggak benar, ya pondasinya gampang goyah. Gitu loh. Makanya saya banyak juga observasi, banyak anak-anak muda nikah muda juga mengalami perceraian karena pondasinya tidak benar. Gitu loh. Tuhan sangat tidak suka dengan yang namanya perceraian. Nah, jadi juga intinya terang ya, artinya jangan pelajaran yang salah dijadikan pelajaran. Kan kita tahu yang dilakukan sudah salah. Ya jangan, kan mama papa pernah gitu. Ya wis itu jangan diulang gitu kan. Karena jangan kita ini seperti keledai yang terus jatuh yang di lubang yang sama gitu loh. Kalau orang tua sudah pernah jatuh dalam lubang itu, ya sudah jangan diikuti jatuh di lubang yang sama. Karena saya percaya terang tidak akan pernah bisa bersatu dengan gelap, ya. Dan banyak kasus biasanya nih, bukan sana yang katut, kita yang katut, gitu ya. Karena saya banyak menemukan orang-orang meninggalkan Yesus, dia jawab seperti ini, ya soalnya dia udah cinta mati setengah mati sama saya, masa saya gini-gini doang, ya elah, coy, ya. Dia baru setengah mati mengasihi kamu, Yesus sepenuh nyawanya dia berikan buat Anda dan saya. Masa kita tega mengkhianati Yesus yang telah memberikan nyawanya, kasarannya kalau nyawanya dia berikan, masa jodoh yang terbaik gak dia berikan sih? Nah, gitu. Jadi jadi saya percaya ya pasti yang terbaik Tuhan berikan buat kita. Amin. Bisa jadi itu juga intimidasi si jahat ya, Joy ya. Kalau misalnya mau ngingetin si anak nih, tapi aku dulu juga kayak gitu. Nggak usah ngasih tahu. Dia kan memang nurutin kamu. Itu bisa jadi intimidasi si jahat supaya kita ini nggak bimbing anak kita ke arah yang benar. Betul ya, Ko Yoel ya? Ya, betul. Kadang-kadang si jahat itu selalu mengintimidasi masa lalu kita. Tapi kalau setan mengintimidasi masa lalu kita, jawab balik, lihatan masa depanmu nanti gimana kepada setan. Luar biasa. Ya. Jadilah orang tua yang mampu jawab pertanyaan anak nih, Sobat Raida. Ini penting supaya kita juga dibekali. Hari ini kita juga diingetin ya. Buat Anda orang tua, Anda bakal orang tua, kita akan jadi orang tua nanti. Kita juga nggak main pokoknya gitu ya. Zaman dulu pokoknya nggak mau, pokoknya nggak cocok, pokoknya jangan gini. Tapi ada alasan karena anak kita nih semakin zaman modern semakin kritis. Betul. Kita juga harus semakin dibekali dengan ya banyak hal, termasuk juga kebenaran seperti ini, supaya kita boleh menguatkan anak kita. Jangan karena ada alasan yang kuat gitu, Sobat Raida. Kita masih bicara bersama Pastor Yoel Sianto dari Estoya Malang. Kita bicara tentang anak kekeh pacaran dengan yang gak seiman. Orang tua harus buat apa? Mungkin bisa kesimpulan ya. Kita udah ada di penghujung line telepon. Mungkin bisa kasih kesimpulan yang praktikal atau yang singkat begitu ya. Mungkin ada pendengar yang barusan join. Bagaimana kalau misalnya kondisi anak saya pacaran dengan yang gak seiman? Silakan. Ya, baik, sebelum saya tutup kesimpulan saya, mungkin saya mau promosi dikit ya, karena beberapa minggu ini saya mendalami relationship, khusus Sabtu besok, saya akan bahas tentang bagaimana cinta beda ras dan etnis. Nah, saya mau tahu para pendengar Sahabat Batra Yuda mengalami pergumulan ini, kita akan sama-sama dicerahkan. Ya. Nah, kesimpulannya, sekali lagi saya tekankan bahwa terang tidak akan pernah bisa bersatu dengan gelap. Air dan minyak tidak akan pernah bisa bersatu, ya kan? Karena pasangan yang terang, kenapa kita disebut terang dan kenapa terang harus bertemu dengan terang? Karena saya percaya ketika pasangan terang itu bersatu, maka mereka akan bercahaya dan berdampak bagi sekitarnya. Dan terakhir, Bapak Ibu Saudara, Om Tante, ya, saudara-saudariku, kalau cari jodoh atau menantu, cari yang cinta Tuhan, cari yang cinta orang tua. Karena kalau yang tidak kelihatan aja dia cintai, apalagi pasangannya dan calon mertuanya yang kelihatan, pasti lebih dicintai. Amin. Seperti itu ya. Semoga ini jadi bekal yang baik buat kita.
Ingat, kita akan jadi orang tua. Sekarang mungkin kita sudah jadi orang tua, atau nanti Jonathan dan saya atau siapapun Anda yang dengerin, kita akan jadi orang tua, dan ini bekal yang baik supaya kita bisa kasih tahu ke anak kita. Betul. Bimbing. Ini adalah usaha terus menerus dari anak kita kecil sampai dia menuju pada pintu gerbang pernikahan nanti. Luar biasa. Narasumber yang kami hubungi Pastor Yoel juga boleh disebut Pastor Gram gak sih? Iya, kan juga ada di Instagram dan rutin gitu ya. Jadi silakan Sobat Rayuda, kalau misalnya pengen follow di akun Instagramnya Pastor Yoel, boleh cari aja, di search aja @yoelsianto. @yoelsianto. Di situ yang paling rutin nih ya Pastor Yoel, yang saya selalu ngamatin adalah di story-nya selalu jawabin pertanyaan. Iya. Nah itu penting banget. Jadi kalau misalnya pas kita punya pertanyaan, punya keraguan, boleh ditanyakan di situ. Betul ya Pastor Yoel ya? Iya, saya juga mau disclaimer dulu ya. Saya bukan Instagram karena story saya belum bisa di swipe up ya. Karena belum 10K. Tinggal dikit, tinggal 400. tinggal 433. Berarti kita masih jauh, Pak. Kalau kita jauh nih. Saya tinggal beli aja. Luar biasa. Semoga Pastor Yoel juga betah ya dengan obrolan kita ya. Kembali menurut saya penting untuk membantu menjawab. Yes. Oh iya. Iya. Karena saya juga mau jadi fasilitas sarana buat teman-teman yang mencari jawaban di tempat yang tepat seperti itu. Mantap, luar biasa. Iya. Thank you banget buat Pastor Yoel yang sudah join di hari ini. Semoga kita bisa ngobrol juga di lain waktu. Kalau mampir ke Surabaya harus mampir Batra Yuda nih Pastor Yoel. Boleh, kita sudah ada ya, puji Tuhan. Tuhan berkati dengan ruangan podcast, kita bisa podcast. Walaupun mic-nya cuma 2 ya kayaknya ya. Nanti ditambah. Ada di Nanti sana. Ditambah. Ada tenang aja. Jadi ada narasumber bisa dipakai ya. Pastor Yoel, terima kasih banyak. Thank you. Sukses selalu buat setiap pelayanannya, dan selalu bersukacita dalam penantiannya untuk sang buah hati. Tinggal beberapa bulan lagi lahir. Nama untuk diudarakan berkenan atau tidak nih Pastor? Kita kan mau tanya dulu ya. Atau masih rahasia nih? Atau masih rahasia? Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Jojo dan Nathan, juga buat Sobat Batra Yuda yang setiap mendengarkan. Dan untuk nama anak saya ya follow Instagram saya aja. Betul. Cara promosi yang bagus ternyata, Bung. Thank you Pastor Yoel sudah join di hari ini. Terima kasih. Tuhan berkati. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.